Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lia Kurniawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan pada Anak Usia Dini. Dan yang saya cintai teman-teman sekalian, saya Entin Soleha izinkan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Pengelolaan Kegiatan di Kelompok Bermain. Pengelolaan kegiatan di kelompok bermain atau KB, pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah berupaya mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dengan konsep dasar pembinaan, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara integritas dan holistik, yang mencakup aspek pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang diarahkan pada upaya terwujudnya perbaikan atau kemajuan dan kelangsungan hidup anak. Keberadaan kelompok bermain sangat diperlukan sebagai usaha membantu meletakkan dasar pengembangan multi potensi dan multi kecerdasan pada diri setiap anak, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan dalam pengelolaan kegiatan kelompok bermain. Tujuan umum dalam pengelolaan kegiatan kelompok bermain adalah memberikan pelayanan anak pada usia 2-4 tahun. Tujuan khususnya yaitu 1. Mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin. Jadi usia dini itu wajib kita kenalkan agama, karena usia dini itu masa-masa emas untuk mengetahui segalanya. Itu sangat bagus untuk dikenalkan kehidupan beragama sedini mungkin. Yang kedua adalah mengembangkan kemandirian. Jadi anak usia 2-4 tahun itu kita harus kembangkan kemandiriannya. Kita kenalkan bagaimana cara memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, atau ambil barang-barang miliknya yang diinginkan, dia ambil sendiri yang bisa dia capai. Seperti itu, dan kemandirian yang lainnya. Terus yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berbahasa. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan melalui kita bernyanyi, dengan melalui kita berkomunikasi dengan anak, dengan tanya jawab, bagaimana kabarnya, bagaimana perasaan kamu hari ini, gitu. Dengan begitu kita bisa mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Yang keempat adalah mengembangkan kognitif. Di mana kita bisa mengembangkan kognitif anak itu yaitu dengan kita bernyanyi sambil berhitung. Kita bisa dengan memecahkan keseharian anak dengan bermain, misalnya bolanya ada berapa, misalnya dengan ayo coba ambil bola yang warna merah. Itu sudah termasuk mengembangkan kognitif anak melalui bermain, gitu. Tidak mesti harus yang berhitung 1-1 atau gimana, tapi dengan bernyanyi, bermain, kita bisa mengenalkan kognitif anak. Dan yang kelima adalah mengembangkan kreativitas. Kegiatan-kegiatan di kelompok bermain itu hampir sama dengan kegiatan usia anak dini TKA, TKB, tapi kita lebih harus mengenalkan keunikannya, tahap keunikan dari usianya itu. Jadi kreativitas yang kita kenakan pun masih yang tahap usia 2-4 tahun. Misalnya kalau menggunting, anak usia 2-4 tahun belum begitu kita kenakan langsung menggunting lurus atau menggunting yang berpola, tapi kita menggunting bebas. Misalnya kita bisa juga kreativitas menempel, atau bisa kreativitas menari, gitu, atau menyanyi, itu juga termasuk kreativitas. Jadi dengan yang menyenangkan, anak-anak akan kita kembangkan kreativitasnya, dia insya Allah nanti akan berkembang sendirinya. Terus yang keenam adalah mengembangkan perasaan dan emosi. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mengembangkan perasaan dan emosinya anak. Kita kenalkan, kenapa kamu menangis, apa kamu sedih, hari ini apakah kamu senang dengan kegiatan Bu Guru, dengan teman-teman, atau bagaimana. Kita kenalkan emosinya. Misalnya dia pada saat dia berselisih dengan temannya, kita kenalkan, kenapa kamu marah sama teman kamu, gitu, atau gimana. Coba sekarang kalau marah kita istighfar, kita sebut nama Allah biar marahnya hilang. Dengan begitu kita bisa mengembangkan perasaan dan emosinya. Jadi pada saat dia marah kita kenalkan, oh kamu marah, tapi kita bisa selain mengembangkan perasaan dia sedang marah, tapi kita juga bisa meredakan. Kita mau melakukan pembiasaan-pembiasaan. Kalau marah itu nggak mesti harus diungkapkan dengan yang berlebihan, tapi dengan misalnya ya kamu marah nggak apa-apa, tapi tidak boleh melukai, tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, seperti itu. Terus yang ketujuh adalah mengembangkan keterampilan. Mengembangkan keterampilan
Sama seperti tadi mengembangkan kreativitas anak juga, ya hampir mirip, nggak beda jauh kreativitas dan keterampilannya itu hampir, nggak beda jauh berhubungan lah. Jadi tampilannya kayak tampilan tangannya dia, motorik halusnya dia, motorik tangannya kita kembangkan melalui bisa dengan tepuk, bisa mulai dengan dia melakukan meremas plastisin, meremas kertas. Dengan seperti itu keterampilan motorik kasar dan halusnya akan berkembang. Jadi kita sebagai pendidik harus mengembangkan keterampilannya. Terus yang kedelapan adalah mengembangkan jasmaninya. Mengembangkan jasmani itu bagaimana ya, kita dengan olahraga, dengan kita bernyanyi-nyanyi, nari-nari, lompat-lompat, atau kita berjalan di papan titian gitu, dengan anak melompat dari berapa sentimeter, kita coba ntar melalui tahapnya lagi, kita tambah lagi berapa ketinggiannya. Jadi disesuaikan dengan usianya. Kita melompat, kita berjalan, kita jalan zigzag, jalan lurus, jalan mundur, jalan samping, seperti itu. Jasmani anak kita latih mengembangkannya dengan seperti itu. Terus yang ke-9 adalah meningkatkan proses tumbuh kembang anak secara wajar. Jadi proses tumbuh kembang anaknya ya mengalir saja dengan sesuai dengan tahapannya, usia 2 sampai 4 tahun gitu, dengan tahapannya. Tidak kita paksakan, tidak kita yang ini usia ini harus bisa, ini bisa, anaknya pinter kok, dia hebat. Tapi kita tidak seperti itu. Kita sebagai pendidik harus meningkatkan proses tumbuh kembangnya. Jadi proses tumbuh kembangnya secara wajar aja, tidak terlalu yang berlebihan belajar. Jadi yang pertama itu adalah kita berorientasi pada kebutuhan anak melalui bermain kreatif dan inovatif. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak usia 2 sampai 4 tahun. Jadi tidak boleh kita lebihkan kebutuhan anak 2 sampai 4 tahun apa saja misalnya. Jadi ya sesuai dengan itunya kebutuhannya 2 sampai 4 tahun. Terus yang kedua adalah prinsip perkembangan anak. Ya itu tadi sesuai dengan tahap perkembangan anak kita harus sesuaikan prinsip-prinsipnya gitu. Dengan usia 24 sampai 2 sampai 4 tahun harus seperti apa gitu. Yang ketiga adalah prinsip belajar melalui bermain. Jadi kegiatan semuanya dilakukan oleh anak kelompok bermain itu kegiatannya belajar melalui bermain. Jadi semuanya dilakukan dengan happy fun dan dengan bermain. Demikian presentasi dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.